Halo Brodista, how are you? Masih dengan Fun Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, balik lagi. Kita general reading lagi dengan temanya secara tidak langsung ya. Tanpa lu sadari, aura lu meningkat. Kemudian apa sih dampak dari aura lu, energi lu saat ini? Oke, untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Karena ini energi miliaran manusia, jadi bisa first person. Bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap kita serahkan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Oke, disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan cuman satu, tidak ada kembaran. Jadi hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua ya. Untuk readingan ini timeless ya sifatnya. Jadi kapanpun lu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lu pada saat itu. Untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, dengan aura lu yang saat ini, dengan dampak, apa sih dampaknya ya? Apa sih dampak dari aura yang lu punya saat ini? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan aura lu saat ini, apa dampak yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Transportation. Oke. Ini untuk energi lu sendiri Brodistaku, gue tuh bisa melihat ya, beberapa dari lu saat ini fokus ke dalam perjalanan kehidupan lu di sini. Beberapa lu fokus kepada masa depan lo saat ini. Memang dari kartu transportation ini bisa gue lihat bahwa beberapa dari lo di sini ada yang bertransformasi, ada yang sudah meninggalkan cara hidup lama, ada yang sudah meninggalkan pola pikir lama, ada yang sudah meninggalkan, beberapa dari lo di sini meninggalkan kebiasaan lama. Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah ketika lo memulai sebuah perjalanan dalam hidup lo Brodistaku, gua merasa ini kan kalau kereta api jalannya tuh sudah ditentukan ya, sudah seperti kayak rel gitu ya. Jadi kereta api itu hanya bisa jalan di rel. Begitulah keadaan kehidupan lo saat ini Brodistaku. Dalam artian ketika lo sudah memulai perjalanan, tanpa lo sadari sebenarnya perjalanan hidup lo itu sudah sesuai dan sudah berada di jalur yang tepat. Sehingga gua tuh merasa bahwa kehidupan lo tuh sebenarnya kedepannya udah ditata. Jadi dengan kartu transportation ini bisa gue lihat aura lu itu tuh memberikan dampak kepada lu tuh bisa menarik hal-hal kebaikan Brisa ya. Lu bisa menarik hal-hal kebaikan, dan entah kenapa gue ngerasa kayak lu tuh nanti akan banyak untuk banyak untuk menarik berbagai macam orang, berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam kasih sayang ya, supaya lu bisa lebih cepat nyampe ke tujuan hidup lu gitu loh. Jadi gue tuh ngerasa begini, ketika lu berada dalam sebuah jalur yang sudah tepat, lu nggak akan, gue tuh ngerasa kayak lu nggak akan khawatir lagi sih tentang apa yang terjadi ke dalam kehidupan lu. Entah itu ada orang-orang yang ingin menyakiti lu, orang-orang yang hanya singgah tapi tak sungguh, anjay. Kayak gimana ya, ya lu udah menganggap itu adalah sebuah perjalanan hidup lu. Ada orang-orang yang hanya sekedar untuk mampir, hanya ada orang-orang yang hanya sekedar untuk membantu lu. Ada orang-orang yang membuat lu sakit hati, tapi sebenarnya itu hanya membuat mental lu kuat. Tujuannya adalah orang-orang itu semua dihadirkan ke dalam kehidupan lu. Itu adalah bentuk cerita dalam perjalanan hidup lu untuk sampai ke tujuan ya. Jadi kalau seandainya lu nggak berhenti terhadap gangguan-gangguan orang-orang di sekeliling lu,
gue ngerasa kayak lu akan lebih cepat sampai tujuan. Karena sebenarnya lu udah berada di jalur yang tepat. Jadi kalau lu sudah berada di jalur yang tepat, udah pasti, maksudnya itu udah tahu lu tujuan lu hidup lu kemana dan lu akan nyampe ke sana. Jadi apapun kedatangan orang-orang, drama orang-orang, ya mungkin lu nggak ambil pusing. Lu akan tetap ke dalam tujuan hidup lu. Nah, itu yang gue lihat. Dengan energi lu, ini kan transportation. Kita lihat aja dari kereta apinya si Brodista. Kereta api ini kan akan melalui rumah-rumah warga, ya kan? Akan melalui rumah-rumah warga, akan melalui pemandangan-pemandangan indah, akan melalui hal-hal ya yang kadang lu enak lu lihat, kadang enggak enak lu lihat. Begitu juga dengan kehidupan sebenarnya. Jadi menurut gua, lu tuh sudah berada di jalur yang tepat, tinggal menunggu untuk sampai ke tujuan. Jadi apapun yang buruk-buruk, apapun yang indah-indah, apapun yang membahagiakan, cukup rasakan, tapi tidak menghentikan langkah lo untuk sampai ke tujuan. Itu dia intinya. Ya. Kita lihat lagi dampak dari aura lo ini nih. Kita lihat. Oh ya, lo tau gak sih Brodista, aura yang lo punya saat ini itu membuat seseorang di luar sana itu layu seperti bunga. Lo tau gak, aura lo itu aura menggoda. Hati-hati jika lo saat ini tuh merasa terkoneksi dengan leluhur. Gue ngerasa kayak ketika aura lo mulai meningkat, ketika lo sudah menerima penerimaan dalam kehidupan, gue ngerasa kayak daya pengasihan lo tinggi. Gue nggak tahu ya dengan aura lo ini Brodistaku, dampaknya tuh kepada seseorang di luar sana yang merasa layu, patah hati. Gue nggak tahu ini siapa nih, tapi gue tuh ngerasa kayak ada seseorang yang patah hati nih sama lo. Ada seseorang yang patah hati sama lo, yang merasa ditinggalkan, yang merasa kayak udah insecure sekali. Gue ngerasa begitu dengan aura yang lo punya saat ini. Gak tahu kenapa, mungkin orang ini melihat perbedaan aura lo, melihat lo saat ini sudah berkelas, anjay kelas, tihuy. Gue tuh merasa begitu. Aura yang lo punya saat ini Brodista membuat seseorang ini apalagi patah hati nih. Siapa nih? Gue nggak tahu apakah si kunyuk kah? Apakah siapa gitu, orang baru kah yang tidak bisa mendapatkan cinta lo gitu ya. Nah itu dia. Gak tahu kenapa gue merasa begitu ya. Kita lihat lagi dampak dari aura lo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini gue tuh merasa ya. Ya, beberapa dari lu di sini gue tuh ngerasa gini ya Brodistaku. Apakah saat ini lu lagi bingung untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup lu? Mungkin ya namanya juga tahun baru di sini ya. Mau tahun baru ya, mungkin ada resolusi, ada sesuatu hal yang saat ini tuh membuat apa ya? Membuat lo masih kebingungan ya. Entahlah kebingungan dengan seseorang atau bagaimana. Tapi gue tuh ngerasa gini, dengan aura lo yang meningkat saat ini Brodistaku, gue ngerasa juga ada seseorang yang saat ini lagi kebingungan ya. Kebingungan dia. Apakah mau bergerak kepada lu atau meninggalkan lu? Apakah karena begini, seseorang ini sedang kebingungan dengan lu karena dia tuh lagi bingung ya. Apakah memang dia harus mengejar lu ya? Apakah memang dia harus mengejar lu untuk melakukan perjalanan bersama-sama, perjalanan hidup ini dibarengi dengan lu, atau dia ninggalin lu? Nah, dampak aura lo tuh seperti itu Brodistaku. Jadi ada seseorang saat ini yang kebingungan. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngambil energi khususnya apakah ini si kunyuk ataupun orang baru. Tapi gue ngerasa ada seseorang yang saat ini lagi kebingungan nih. Lagi kebingungan antara dia memperjuangkan lo atau meninggalkan lo saat ini. Itu yang gue lihat ya. Dan mungkin yang tadi gue bilang, lo mungkin kebingungan juga nih sama seseorang ini. Nih orang kayaknya mau dekat gak sih? Nih orang kayaknya mau ini gak sih? Lu ngasih kode sama gua, terus gimana? Lu maunya gua kejar? Ya enggak, sorry, karena aura gua bersinar, aura gua berterang saat ini. Itu tuh yang gua lihat. Dampak dari aura lu Brodistaku. Ada seseorang yang saat ini kebingungan banget antara dia maju atau mundur. Itu yang gua lihat. Karena kalau seandainya dia harus maju kepada lu dengan aura lu yang memiliki aura yang bagus, gue nggak tahu, tapi gue tuh ngerasa gini, orang
mau datang kepada lu itu, dia harus melepaskan jubah-jubah hitam, dia harus lepaskan hal-hal buruk, dia harus lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini suka dia lakukan, gitu. Ya, ada juga tuh gue tuh ngerasa kayak ada seseorang di sini tuh kayak gini loh, kayak ya dia kalau mau datang kepada lo dia harus melepaskan tas hal-hal buruknya gitu loh, maksud gue, ya. Karena dia tahu lu adalah orang yang spiritual, dia tahu lu adalah orang yang baik, dia tahu lu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Jadi segala hal-hal buruk harus dia lepaskan untuk bisa datang kepada lu. Makanya dia bingung, iya nggak ya? Bisa nggak sih gue tuh bisa berubah? Bisa nggak sih gue lepaskan jubah-jubah kemaksiatan gue gitu? Nah, kalau terus dia tuh mungkin sempat ya, gue nggak tahu, mungkin sempat dia ingin meninggalkan, udahlah biarin aja. Tapi aura lu, energi lu itu menarik dia gitu. Jadi dia kebingungan gimana ya, bisa nggak ya gitu. Nah, gue tuh merasa begitu, ya. Kita lihat lagi aura lu, dampaknya. Mother, iya. Lu tau nggak Brodisa, aura lu mampu memberikan kenyamanan layaknya seorang ibu, gitu. Entahlah ya, yang nonton ini laki-laki atau perempuan. Tapi gue tuh ngerasa aura lu, dampak dari aura lu itu Brodisaku, lu tuh bisa memberikan kenyamanan layaknya ibu. Banyak orang yang nyaman di dekat lu. Banyak orang yang nyaman curhat dengan lu. Banyak orang yang nyaman untuk berbicara dengan lu gitu loh. Karena ya ibaratnya tuh kayak ketika ngobrol itu tuh ada sebuah kenyamanan, ada sebuah kehangatan gitu. Yang gue lihat begitu. Nah, buat lu nih Brodisaku yang merasa lagi kesepian, ya. Buat lu yang saat ini merasa lagi kesepian, kayak lu tuh lagi sendiri ya, lu nggak keluar segala macam. Bisa jadi dengan aura lu itu bisa membuat orang nyaman. Entah dia ini toksik, entah dia ini baik, tapi dia akan melekat kepada lu. Jadi kenapa lu masih dibikin sendiri sama Tuhan saat ini? Karena ya kita positif aja, berarti energi lo dan aura lo tidak pantas untuk orang-orang di sana. Karena di sana banyak orang-orang toksik yang bisa untuk menempel ke dalam diri lo. Karena lo punya energi atau aura yang hangat dan membuat nyaman. Nah, bisa jadi Tuhan lagi mempersiapkan circle baru untuk lo. Bisa jadi Tuhan mempersiapkan teman-teman baru. Bisa jadi Tuhan mempersiapkan hubungan baru untuk lo. Gitu loh. Jadi gue tuh ngerasa kayak isolasi yang lu lakukan selama ini tuh tidak ada yang sia-sia Brodista. Kenapa lu tuh masih dibikin sendiri sama Tuhan? Kenapa lu tuh masih dipisahkan oleh teman-teman lu? Kenapa lu dipisahkan dari hubungan lu? Karena sebenarnya energi lu ini mampu membuat orang nyaman. Aura lu itu memikat orang gitu. Jadi wajar kalau lu tuh dibikin sendiri, ya. Jadi jangan sampai lu berpikiran bahwa wah Tuhan gak adil, gue kesepian, bla bla segala macam ini gitu. Jangan ya. Karena nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa kayak aura lu tuh seperti aura ibu yang mengayomi anak gitu. Itu yang gue lihat. Ya, makanya orang banyak nyaman curhat sama lu ya, nyaman bercerita sama lu. Kalau ada masalah menghubungi lu dewasa di sini. Ya. Yang gue lihat tuh begitu. Jadi kalau seandainya lu belum berada dalam fase transformasi, lu belum self love ya, kalau seandainya gue lihat ini aura-aura kayak lu ini wajar sih Brodisaku kalau seandainya lu tuh didatangi orang-orang NPD, didatangi orang-orang yang egois, didatangi orang-orang manipulatif gitu loh. Karena dia ya energi bawah itu salah menilai lu, salah menempatkan situasi. Ya, lu di sini ramah, orangnya hangat, baik, tulus. Nah, orang-orang yang seperti itu datang mendekat ya karena dia tahu, oh ini orang empati, gampang nih kita kerjain aja perasaannya gitu. Ya. Tapi setelah lu bertransformasi, ya itulah yang dari empat menjadi ke super empat gitu. Ya. Kita lihat lagi auranya, aura lu. Wih, gila ya. Gue gak tahu nih, Brodisaku. Entah kenapa gue tuh ngerasa kayak aura lu itu banyak membuat orang segan. Aura lu itu tuh banyak gini loh, lu aura lu tuh kayak bijaksana, lu tuh penuh keberlimpahan. Gue tuh merasa begitu ya. Aura lu tuh kayak aura
apa ya, kayak punya banyak duit lah, menurut gue begitu. Jadi wajar sih kalau seandainya ya orang-orang nggak percaya kalau lu tuh nggak punya duit. Orang-orang nggak percaya kalau lu punya duit. Biasanya dengan orang-orang aura-aura yang seperti ini, lu pakai baju apa aja itu terlihat mahal, Bro Dista. Pakai baju apa aja lu terlihat mahal. Nah gitu. Tapi bagusnya adalah dampaknya dari aura lu itu adalah lu di apa namanya, dihormati, lu disegani gitu loh, lu dihormatin, disegani. Dan ibaratnya kayak dengan aura yang lu punya saat ini, gue tuh ngerasa kayak lu tuh adalah seseorang yang gak bisa diremehkan oleh orang lain yang ketemu dengan lu. Itu yang gue lihat. Atlantis. Oh, beberapa dari mereka ini ada yang menilai lu tuh gini, aura lu itu dampaknya itu membuat orang banyak penasaran gitu loh. Aura lu itu membuat orang penasaran, aura lu itu membuat orang itu apa ya, membuat lu tuh menjadi sosok misterius gitu loh, yang nggak bisa ditebak gitu loh. Jadi kalau untuk mengenal lu harus mengenal tuh lebih dalam gitu loh. Itu yang gue lihat. Lu tuh misterius banget, misteri sama kayak Atlantis ini nih. Lu sangat misteri, aura lu itu sangat misterius. Jadi wajar kalau seandainya banyak orang yang kepo dengan lu itu siapa ya. Banyak orang yang penasaran dengan lu. Aura lu itu tuh loh kayak misterius banget gitu, ramah, indah, tertutup. Jadi kayak misterius, terus orang penasaran, ketagihan gitu loh. Yang gue lihat tuh begitu ya. Kita lihat lagi ya. Dampak, kita lihat lagi dampak dari aura lo di sini. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, gue nggak tahu dia tulisaku ya. Dampak dari aura lu ini, lo tahu nggak? Ini orang-orang yang dengki dengan lu, orang-orang yang sirik dengan lu, orang-orang yang gue nggak tahu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa saking lu punya daya pengasihannya, lu dibilang pakai pelet, lu dibilang pakai susuk. Tuh, ada orang-orang yang mengira saking lu tuh punya aura yang bersinar, ada yang mengatakan kalau lu saat ini punya susuk gitu. Nah, ada seseorang di sini, gua nggak tahu apakah ini orang baru atau orang lama. Dia tuh menyukai lu nih, Bro Dista. Mungkin beberapa dari lu mungkin ada yang menyukai dia, tapi dia nggak berhenti untuk memikirkan lu. Sampai-sampai dia tuh merasa bahwa, wah, ini jangan-jangan gua disantet nih ya, gua dipelet nih katanya. Dia tuh merasa begitu ya. Wah, jangan-jangan ini gue dipelet kali ya. Karena kenapa sih gue nggak bisa untuk melupakan lo gitu? Kenapa sih gue selalu kepikiran sama lo gitu? Ada yang merasakan seperti itu. Itu karena ini ya, karena pelet lo kayaknya. Bukan pelet lo. Itu karena aura lo. Itu sih menurut gue. Ya. Ada yang seseorang yang mengatakan kalau ya lu kedukun lah dengan aura pengasihan lu lah, inilah itulah ya. Padahal mah enggak ya, cuman air wudhu aja. Tihuy ya. Kita lihat. Oke. Tuh kan, gue tuh merasa kayak tuh aura lu tuh bersinar, Bro Disaku. Aura tuh bersinar. Lo tau gak, Bro Disa, gue tuh ngerasa energi lo itu mampu membuat seseorang yang tidak tahu jalan menjadi tahu jalan gitu loh. Ada seseorang di sini, Bro Disa, yang patah hati. Gue nggak tahu ya. Ada seseorang di sini yang ada seseorang di sini kalau seandainya lo lapar, lo beli sari roti aja. Lo panggil aja ya. Oke. Gue tuh merasa ada seseorang di sini, Bro Disaku, yang menyukai lo, tapi nggak tahu dia tuh merasa patah hati ya. Mungkin karena dia merasa kalau untuk dekat sama lo tuh harus berjuang, harus bisa melawan orang lain. Karena dia merasa kalau ya lo nggak jomblo, lo pasti ada seseorang di samping lo pasti ada yang sayang sama lo gitu. Tuh, yang dia lihat begitu. Terus yang kedua, dengan kartu 43 ini, berkolom ini, gue tuh merasa gini, ada seseorang yang ketika bertemu dengan lo, dia merasakan ada sebuah pengharapan dalam hidup.
ya. Lu tau nggak Bro Disa? Orang-orang yang merasakan keputusasaan dalam hidupnya, orang-orang yang merasakan kayak dia itu udah nggak berguna lagi dalam kehidupannya, ketika bertemu dengan lu mampu merubah mindset dan pola pikirnya, tahu. Entah itu dengan senyuman lu hadir di sana aja, dengan aura lu yang lu punya, dengan karisma lu yang lu punya, itu membuat orang-orang yang putus asa itu tertrigger. Mungkin gua nggak tahu ya, beberapa dari lu mungkin di sini ada yang healer kah, ada yang tarot leader juga kah, ada yang seseorang yang penyembuh kah? Ya, itu karena gue tuh ngerasa kayak orang-orang yang merasa putus asa dengan kehidupannya, ketemu dengan lo, itu dia tuh mulai punya semangat hidup lagi gitu loh. Itu dampak dari aura yang lu punya Bro Disaku, ya. Itu yang gue lihat. Kita lihat lagi dampak dari aura lu nih, ya. Dampak dari aura lu. Oke. Ini banyak orang yang candu sama lu ya Bro Disaku ya. Banyak sekali orang yang sangat-sangat candu dengan energi lu sebenarnya. Di sini yang bulat meliku begitu. Iya, jadi tuh merasa kayak dampak dari aura lu ini Bro Disaku. Gue tuh merasa walaupun lu tidak ada menuntut, walaupun lu tidak ada kayak menuntut, walaupun lu tidak ada melakukan sesuatu hal untuk orang lain, tapi kenapa ya banyak banget orang di sini tuh yang terikat dengan lu. Dan gua nggak tahu, banyak di sini orang-orang yang ingin mengkoneksikan batinnya kepada lu gitu loh. Karena yang tadi gue bilang living or travel, sebenarnya orang-orang itu banyak yang pengen deketin lu Bro Disaku. Mungkin banyak orang-orang yang kalah sebelum berperang ketika bertemu dengan lo, ingin mendekat dengan lo tapi bingung caranya bagaimana, tapi udah insecure duluan, jadi dia kalah sebelum berperang. Tapi sebenarnya aura lo itu membuat orang-orang terikat dengan lo, membuat orang-orang tuh ketika ketemu sama lo membekas dalam kepalanya. Entahlah itu dengan kesopanan lo, kelembutan lo, keramahan lo, I don't know, tapi orang-orang itu kayak mengikat dirinya kepada lo gitu loh. Nah, gue tuh merasa begitu, ya. Itu yang gue lihat. Kita lihat lagi. Ini banyak ya orang-orang yang kalah sebelum berperang Bro Disaku. Misalnya kayak ketemu sama lo, cantik nih, ganteng nih gitu ya. Dia lihat, aduh kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya seleranya bukan gua deh, katanya gitu. Langsung kalah sebelum berperang, ya. X nih. Entah kenapa Bro Disaku, di sini tuh gue tuh merasa beberapa dari lu di sini adalah seseorang yang pekerja keras, ya. Beberapa dari lu di sini ada yang pekerja keras, dan gue tuh nggak tahu Bro Disaku ya, dengan dampak dari aura lu, orang-orang yang telah menyakiti lo, orang-orang yang telah menyayangi lo, ya, menyakiti lo, orang-orang yang telah mengkhianati lo, ini gue tuh ngerasa mungkin pengen balik lagi ya, karena di sini gue ngerasa kayak ada sebuah kesakitan yang dia rasakan ketika dia menyadari bahwa lo adalah satu-satunya orang yang tulus terhadap dia. Entah ini hubungan, entah ini pertemanan, entah ini siapapun itu, tapi orang-orang yang menyakiti lu, orang-orang yang pernah mengkhianati lu, ketika tidak berhubungan dengan lu, kemudian lu cut off, aura lu membuat orang-orang ini menyesal. Orang-orang ini menyesal karena dia apa? Ya lu tahu nggak? Misalnya nih, kita punya seorang ibu nih, ibu kita lah, udah baik sama kita, mengayomi kita, tiba-tiba tuh kayak ibu kita nggak jauh dari kita. Pasti kita merasakan rindu kan, kehangatannya, perhatiannya, kasih sayangnya. Begitupun dengan lu. Entah ini hubungan ataupun pertemanan, orang-orang yang pernah lu baikin, orang-orang yang pernah lu ayomin, orang-orang yang pernah lu bantu, itu dia rindu saat ini kepada lu. Apalagi melihat aura lu saat ini. Tuh, ya. Kita lihat lagi. Nih, ada crawl. Lu tau nggak Bro Disa? Di sini tuh sebenarnya aura-aura lu di sini kan ada crawl. Gue tuh merasa sebenarnya lu jadi bahan perbincangan, tahu? Bahan perbincangan. Ini banyak banget ya orang-orang yang masih memfitnah-fitnah lu sana sini di belakang lu. Masih ada yang yang ngobrol yang enggak tentang lu, masih jadi bahan gosipan dengan lu. Tapi lu sebenarnya tahu nggak itu apa? Itu dampak dari aura lu juga sih. Kenapa? Ya karena aura lu
itu aura disegani. Aura lu itu aura dihormati. Jadi orang-orang yang dengki dengan lo itu tidak akan sanggup untuk menghadapi lu secara langsung. Tidak akan sanggup. Melihat aura lu aja udah tahu, udah kalah dianya. Jadi makanya karena dia tidak sanggup melawan lu sendirian dan secara langsung, dia membentuk sebuah kubu, ya kan, untuk menutup aura lu, menutup cahaya lu. Ya, yang gue lihat tuh begitu. Masih banyak orang-orang yang membicarakan lo, apalagi saat ini aura lu sudah terlihat kayak sangat dihormati, disegani. Ini masih banyak, masih kencang dia bercuap-cuap nih. Ya masih kencang dia untuk bercuap-cuap. Karena yang melihat, dia hanya bisa melihat lu, melihat status sosial media lu, melihat sosial media lu dari kejauhan ya untuk mencari bahan, tapi apa ya, bahan apa ya? Nah, timbullah fitnah-fitnahan gitu. Nah, respons lu nggak usah peduliin gitu, biarkan aja dia capek ya, mau bilang apa, mau ngapain, biarkan aja. Tuh, di sini tuh gue ngerasa bro, distaku, aura lu tuh adalah aura gini, aura lu itu aura keberlimpahan menurut gua sih, ya. Jadi itu orang nggak akan percaya kalau seandainya lu pengangguran. Orang nggak akan percaya kalau seandainya pendapatan lu sedikit. Orang nggak percaya kalau seandainya ya ibaratnya lu tuh nggak melakukan apa-apa dalam kehidupan lu. Aura lu tuh aura pabrik, dalam artian tuh kayak gini loh. Kalau dengan aura pabrik begini berdisaku, gua tuh apa ya, bukan apa-apanya ya. Cuman gue tuh ngerasa gini, kalau aura lu factory ini, gue tuh ngerasa kayak lu itu cocok banget tau. Dengan aura lu itu, lu tuh cocok banget untuk dijadikan, entah ini adalah pendamping sampai akhir hayat, atau ini adalah lu tuh cocok jadikan kayak untuk berhubungan jangka panjang lah. Nah itu intinya. Ya, aura lu itu tuh membawa orang-orang, ya, menjadikan orang-orang melihat lu tuh cocok banget untuk dijadikan hubungan jangka panjang gitu loh. Karena udah tertata nih, wah kalau sama orang ini hidup gua akan tertata, kedepannya gua banyak menghasilkan, kedepannya mungkin gua akan mendapatkan sebuah kepintaran, kepandaian ataupun usaha gitu-gitu loh. Jadi ketemu sama lu tuh kayak jauh dari kata putus asa, ada aja gitu peluang-peluang yang didapatkan. Nah itu udah distaku ya. Kita lihat lagi aura lo nih, Ace of Wands. Siap-siap ya. Ini gue tuh merasa kalau saat ini lo masih berada dalam rumah, misalnya kalau saat ini lo masih berada dalam satu kondisi di mana lo masih fase isolasi, upgrade diri terus bro distaku. Karena sebenarnya aura lo di sini akan membuat lo menjadi banyak peluang. Kalau lu kemana gitu, keluar rumah, atau mungkin lu mencoba untuk mencari peruntungan pekerjaan, dengan aura lu ini gampang mencari pekerjaan bro distaku. Ya, dengan aura lu, gue tuh merasa banyak peluang-peluang yang terjadi ke dalam kehidupan lu. Aura lu menarik peluang-peluang baru, aura lu menarik kebahagiaan baru gitu. Jadi pertahankan aura lu yang saat ini ya. Lu bisa menghargai diri dan tahu kualitas kehidupan lu dan tahu value lu ya. Eight of Cups, iya, ya kan? Di sini ada Eight of Cups. Aura lu itu tuh membuat orang banyak yang nyaman bro distaku ya. Aura lu tuh banyak membuat orang yang nyaman. Itu yang gue lihat. Dan gue sarankan jangan cuek-cuek banget lah ya. Karena banyak banget orang yang patah hati nih, ya. Jangan cuek-cuek lah. Kalau seandainya lu nggak pengen untuk berhubungan dengan seseorang, setidaknya jangan TP-TP lu, wey. Jangan lu pandangin mata orang lama-lama, jangan. Aura lu soalnya. Ya. Ada Ten of Wands. Iya. Gue tuh merasa begini ya. Banyak orang yang ingin mengejar lu tapi lu santai aja di sini. Beberapa dari lu. Banyak yang pengen ngejar lu tapi gue ngerasa kayak lu santai aja gitu. Orang-orang udah pada kerasa kerusuk gimana cara dekat ya gitu ya. Tapi lu di rumah sambil nonton Barbie, Sailor Moon, Pikachu, Power Ranger sambil nonton bola. Itu yang gue lihat. Ada juga orang yang mengatakan bahwa lu tuh nggak segampang itu didekatkan bro distaku. Lu nggak segampang itu didekatkan. Di sini yang gue lihat begitu, ya. Karena di sini tuh orang
nggak tahu ya, berat banget itu rasanya kalau berhubungan sama lu gitu loh. Dia tuh merasa kayak dengan aura lu tuh dia merasa kayak berat banget ya kalau seandainya berhubungan lu, kayaknya berat banget ya kayak gitu. Udah merasa overthinking duluan dia sebelum deket sama lu gitu. Kenapa ya berat banget gitu? Kenapa ya gue bisa sesayang ini? Kenapa gue bisa secinta ini gitu? Padahal gue tahu untuk bersama lu tuh berat banget gitu. Ya. Oh ya, hati-hati aura lu nih bisa untuk memberikan beberapa dari lu di sini ada manifestor ya. Beberapa dari lu di sini ada yang kadang sering terjadi apa yang dimanifestasikan. Jadi sebenarnya aura lu itu kalau seandainya lu punya aura yang bagus ya, gue tuh merasa kayak ya itulah yang membuat lu tuh bisa menjadi manifestor. Itulah yang mampu untuk menarik energi-energi manifesting ke dalam hidup lu. Jadi kalau seandainya apapun yang lu manifestasikan ya sering terjadi. Nah gitu, karena aura positif lo. Ini aura lu positif banget lo bro Distaku. Dengan kartu The Star ini banyak pengagum rahasia tau. Banyak orang yang suka dengan lo tapi dia tidak tampakkan sih. Menurut gua begitu. Ya. Kita lihat lagi. The Hermit. Iya, lu misterius banget tau. Sangat-sangat misterius. Aura lu tuh membawa misterius gitu loh. Lu tuh susah untuk diiniin gitu. Mungkin karena beberapa dari lu adalah orang-orang yang suka berintrospeksi diri, orang-orang yang suka mengupgrade diri, orang-orang yang sudah menggunakan kata hati ataupun intuisi dalam menjalankan kehidupan di dunia ini gitu ya. Jadi kayak ya lu apa-apa tuh bisa sendiri, nggak perlu banyak omong sama orang, nggak perlu membuka siapa jati diri lu kepada orang lain gitu. Yang tahu lu cukup lu aja gitu. Jadi itu tanpa disadari aura itu tuh bikin orang sangat bikin orang tuh misterius gitu. Bikin orang itu menganggap itu sangat misterius gitu yang gue lihat ya. Ya, beberapa dari lu di sini mungkin ada yang religi ya, ada yang mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi entahlah, mungkin ketika orang melihat lo lagi beribadah atau bagaimana tuh kayak ih orang ini kok misterius banget gitu, energinya bagus banget, positif banget gitu. Nah biasanya nih bro Distaku, orang-orang kayak lu ini banyak tahu dibenci tanpa sebab. Dibenci tanpa sebab, banyak kayak aura-aura kayak lu nih benci tanpa sebab. Aura-aura kayak lu nih kadang-kadang tuh kayak ya mereka itu sering banyak salah paham sama lu gitu. Tapi ketika mereka mendekatkan diri sama lo, tahu lo lebih dalam lagi, ternyata nyaman. Nah itu ternyata nyaman sama lo ya gitu. Jadi orang-orang kalau seandainya orang-orang membenci lo atau orang-orang yang suka berpikiran buruk tentang seseorang, kalau melihat lo tuh pasti gue ngerasa kayak nggak suka gitu loh, kurang suka gitu. Tapi ketika dia udah mulai mendekat sama diri lo, dia baru paham siapa lo, baru paham bagaimana hati lo gitu. Nah dia nggak tahu ya kalau hati lu tuh seperti Sailor Moon, Pikachu, Pikachu ya kan, seperti apa namanya Dragon Balls, ya apa sih ya Net of Sword. Ini aura lu, gue tuh merasa kayak di sini beberapa dari lu di sini bro Distaku ada kedatangan orang ya. Gak tahu, gue tuh merasa kayak aura lo tuh menarik orang untuk ingin segera datang. Entahlah, gue tuh ngerasa kedepannya kayak ada yang mau datang nih sama lo. Dan ini pun dia pengen datangnya terburu-buru, mungkin karena takut kehilangan lo. Karena sebenarnya saat ini pemikiran dia kenceng sih. Ada seseorang dia tuh punya pikiran kenceng banget sama lo dan ingin datang sih sebenarnya. Ya semoga aja lah ya tahun baru nanti bersama dia. Tihuy. Oke lah, segitu dulu aja ya untuk readingan kita kali ini. Gue nggak pakai zodiak lah karena gue bermain energi anjay. Oke, jika lu suka jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Buat yang udah like, comment, dan subscribe, thank you so much. Yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Mwah. Yang pengen personal reading langsung ke kolom description, di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk. Namun nanti gue kasih price list ya, namun berbayar. See you the next reading, Bro Distaku. Bye bye. Assalamualaikum.